Jadi setelah bermusik, dakwah, gitu ya, main film, setelah itu ke politik Bang Haji. Bang Haji ini nggak mau stabil gitu hidup ya, nggak mau nyaman gitu ya. Mungkin politik itu begini. kan gonjang gajinya. Ya, mungkin karena ayah saya seorang militer. Dan beliau, saya bangga dengan beliau. Saya cerita sedikit tentang beliau ini. Barangkali ini yang mengalir ke darah saya. Dulu beliau ini keluarga, ya itu tadi Raden ya. Semua Raden itu umumnya dulu orang kaki tangan penjajah. Dulu raja-raja, sultan-sultan itu kan pasti dia setelah berontak nggak apa ya pegang penjajah. Nah itu kakak-kakak ayah saya itu semuanya rehen-rehen zaman dulu itu. Para pejabat lah. Cuman ayah saya memberontak. Dia masuk hutan, mendirikan detasemen Garuda Putih, ya, untuk melawan Belanda. Nah satu saat ayah saya tertangkap. Setelah dia berhasil menghancurkan tank Bingo Belanda itu. Sampai ada sejarah sedikit nih. Pernah satu saat seorang kolonel dari Siliwangi, Jawa Barat, datang ke rumah saya, bawa buku sejarah Belanda. Buku Belanda. Buku Belanda. Dia bilang, Bang Haji, ini nama ayah Anda ada di sejarah Belanda. Kapten Burda. Ini beliau yang menghancurkan tank Bingo, tank kecil. Tank kecil waktu itu, beliau lah yang menghancurkan. Nah tank itu sekarang ditemukan oleh Siliwangi. Di Nyencang, daerah Nyencang itu daerah Tasik. Sudah ditindih sama bukit-bukit. Selalu saat seorang petani menggali situ, ketemu besi, ternyata sosoknya tank. Dilaporkanlah ke Pangdam situ, Siliwangi. Terus digali, ternyata tank. Dia tank Bingo. Oh ini yang ternyata itu yang dulu dilumpuhkan oleh detasemen Garuda Putih ini, oleh Raden Burda ini. Akhirnya dibenerin tuh tank. Dibenerin sampai bisa jalan lagi. Nah, beliau cerita, Bang Haji, sekarang itu tank Bingo yang ayah Anda itu dulu lumpuhkan, ini sudah kita perbaiki. Sudah bisa jalan lagi. Nah, maksud saya ini, tank ini akan kita taruh di museum Siliwangi. Ayah saya kemudian tertangkap. Tertangkap, dibawalah ke hadapan bupati waktu itu ya, kakaknya sendiri. Ada bahasa begini. Waktu itu ibu saya cerita dalam bahasa Sunda. Udah, lek naon sila ente harek jadi pahlawan. Ngelawan Walanda segala asup kaleuweung. Lek naon jadi pahlawan sila ente. Nah, mending jeung urang di dia. Dahar jeung kornet jeung keju. Di leuweung istilahnya dahar jeung hulu peda. Lu mau ngapain, mau jadi pahlawan, mau ngelawan Belanda? Emang lu bisa apa lo gitu? Mendingan di sini sama gue. Bisa makan kornet ya. Makan kornet, makan keju. Gitu ya. Lo di sana kan makan pala peda lo gitu. Pala peda ya. Ayah saya waktu dihadapkan itu dirantai. Sama Belanda dihadapkan ke kakaknya sendiri. Saat itu ayah saya ngomong begini. Mun leungeun aing teu dirantai, dibedil hulu sia ku aing. Kalau tangan saya nggak dirantai, gue tembak kepala lo, gitu. Itu cerita ibu saya. Itu buat saya itu sesuatu yang luar biasa, membanggakan sekali ya. Bahwa jiwa juangnya, patriotismenya luar biasa. Nah, dijatuhkanlah hukuman mati buat Burda nih, gantung. Besok minggu depan mau digantung, besoknya ada perjanjian Renville. Oh, Renville. Perjanjian Renville, maka semua tahanan harus dibebaskan. Disitulah, jadi ayah saya diselamatkan oleh perjanjian Renville itu.
Nah mungkin darah ayah saya itu yang mengalir ke saya, sehingga sejak kecil antara seni, agama, dan politik udah satu nafas itu. Udah satu nafas. Saya dulu masih kecil, waktu radio masih mata kucing itu, kalau Bung Karno pidato, nongkrong saya itu. Anak kecil mana suka pidato kan? Tapi saya suka banget. Sampai sebagian pidato Bung Karno tuh saya hafal. Bagaimana gaya Bung Karno pidato tuh saya hafal. Pakai radio gitu ya? Dengerin pakai radio? Iya, radio mata kucing itu. Mata kucing itu. Kalau ada Bung Karno pidato kan, wah saya mesti nongkrong depan radio tuh. Itu satu, bahwa memang sense of politik itu ada sejak kecil. Gitu. Kemudian agama juga sejak kecil itu memang sudah. Saya suka kepada agama itu saya suka, dan seni tentunya kan yang sampai sekarang itu. Tapi yang pasti dalam berpolitik itu sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya wad'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mu'azatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu, karena politik itu juga menyeru orang untuk berbuat yang lebih baik kan. Bila hikmah, dengan ilmu, dengan pengetahuan. Wal mu'azatul hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Dengan cara-cara yang baik. Wajadilhum, berdebatlah dengan mereka. Berkonfrontasilah. Billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Nah, itu yang saya gunakan dalam berpolitik ini. Jadi nggak ada istilah politik main curang, main dengki, main benci, main jahat gitu. Nggak ada. Itu nggak ada. Jadi murni sebetulnya yang diperjuangkan Bang Haji itu adalah nilai-nilai kebaikan, kebenaran, insya Allah begitu. menegakkan keadilan gitu. Kira-kira begitu. Sesuai dengan apalagi alhamdulillah founding fathers kita itu meletakkan Pancasila yang luar biasa ini sebagai landasan kita bernegara. Landasan kita bernegara. Nah, itu sangat menarik ya. Ada ketuhanan yang Maha Esa, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ada persatuan Indonesia, musyawarah, mufakat, kemudian keadilan sosial bagi seluruh. Ini semua adalah nilai-nilai Islam. Dan sebetulnya yang ingin diperjuangkan Pak Haji 5 sila itu kan. Iya. Itulah jadi sebetulnya gini, kalau bangsa ini betul-betul konsisten melaksanakan sila pertama aja deh, sebagai core-nya itu, ketuhanan yang Maha Esa. Seluruh umat beragama laksanakan agama masing-masing secara konsisten. Itu sila kedua, ketiga, keempat, kelima ya ikut. Akan terwujud. Tapi ketika core-nya ini diabaikan, ya semua berantakan. Gitu loh. Karena saya terus terang sudah mengikuti kalau awal-awal Bang Haji ke politik. Jadi saya kan P3 dulu kita. Jadi saya ikuti tahun 77 kampanye Bang Haji, tahun 82 gitu ya. Saya ikut tuh. Gitu. Bang Haji kampanye di Depok itu saya datang gitu. Dan waktu itu kan luar biasa Bang Haji ya. Luar biasa gitu. Dan waktu itu kan apa namanya? Karena yang dihadapi waktu itu kan pemerintah ya, partai pemerintah kan gitu. Dan Bang Haji itu tampil sebagai apa namanya footgetter-nya Partai Persatuan Pembangunan. Itu tapi kan Bang Haji dimusuhin kan waktu itu. Dimusuhin kan. Dan sempat diblok kan ininya. Sempat konser-konsernya diblok gitu. Lama di TPRI tidak tampil gitu Pak Haji. Bisa cerita sedikit Pak? Ya, jadi gini. Ketika saya berpihak ke TP3 itu saya bukan fungsionaris partai. Bukan fungsionaris partai. Bukan fungsionaris partai. Bukan pengurus Pak. Bukan pengurus partai. Saya cuma simpatisan. Simpatisan. Makanya saya datang ke waktu itu ke Jenaro apa siapa saya bilang. Jenaro. Pak Ketua, izin saya numpang jihad. Istilah saya numpang jihad. Numpang jihad. Di partai Anda. Izinkan saya untuk sebagai kampanyewan. Gitu. Kampanyewan. Kenapa gitu kan? Kenapa kok P3? Di sana kan ada Golkar, ada PDI. Ada PDI, ya. Kenapa P3? Karena P3 saya itu berazas Islam. Saya sebagai Muslim punya kewajiban akidah untuk membela Islam.
Itu dasarnya. Maka berjuanglah untuk P3 sebagai kampanyawan, sebagai apa namanya tadi? Juru kampanye. Juru kampanye. Nah memang risiko perjuangan kan pasti ada. Tidak ada perjuangan karpet merah tuh nggak ada. Nggak ada. Beronak berduri lah. Semua perjuangan. Apapun itu. Itu sebagai suatu konsekuensi dari satu sikap hidup ya. Ya kita jalani aja, kita nikmati aja berbagai hal-hal yang di band 11 tahun di TVRI. 11 tahun di band. 11 tahun kemudian waktu itu satu-satunya TV kan. Satu-satunya TV. Dipersulit live show dan sebenarnya itu satu apalah sesuatu. Risiko lah ya. Risiko perjuangan. Risiko perjuangan dan saya nikmati aja. Kemudian pada tahun berapa itu saya pindah ke Golkar. Iya. Pindah ke Golkar. Sempat jadi anggota dewan kan di Golkar? Iya, di Golkar jadi anggota dewan. Lalu kenapa kok dari P3 ke Golkar? Waktu tahun berapa itu, setelah 87 apa ya? Semua kita sepakat konsensus nasional, 3 parpol ini semua berazas Pancasila. Iya. Tidak boleh lagi ada ajas Islam, ajas segala macam, harus asas tunggal. Ajas tunggal Pancasila. Nah di situ saya merasa tidak punya kewajiban moral lagi untuk membela P3. Membela P3. Sama saja. Sama aja kan. Iya. Saya cabut. Non-aktif 2 periode pemilu. Tidak aktif. Saya netral aja. Nah pada tahun berapa itu saya lihat Pak Harto ini melakukan katakanlah sesuatu yang Islami betul. Ya. Di berbagai aspek tuh beliau melakukan sesuatu yang sangat Islami. Saya terpanggil. Bangun Masjid Muslim Pancasila gitu ya. 1999. Semua pejabat naik haji, semua bikin maulid, bikin segala macam. Terus kasus Bosnia tampil Pak Harto, ya kan? Iya. Jadi sangat Islami Pak Harto nih. Nah, saya kembali terpanggil sebagaimana saya terpanggil di P3 dulu. Iya. Untuk membela nih. Untuk membela Islam. Bukan Golkar. Iya. Kayak dulu bukan P3, tapi Islam. Terpanggillah saya ke sana. Tanpa apapun, saya bilang saya mau bantu Pak Harto. Menjadi apa? Ketua MPR, nggak mau. Ketua MPR kan nggak aktif itu. Semua yang aktif apa gitu. Ketua jadi DPR lah. DPR lah saya aktif. Nah itulah kenapa saya di P3, kenapa saya di Golkar. Dua-duanya tuh liyalai kalimatillah, li'azil Islam wal muslimin. Partai ini cuman alat saja, ya instrumen saja. Instrumen. Karena buat saya Islam itu mayoritas di sini. Yang kedua, Islam itu saya tahu banget rahmatan lil alamin. Tidak ada Islam mengajarkan perpecahan, permusuhan, apalagi teror. Ya. Bahkan di situ ada 3 jenis ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah yang seiman. Ukhuwah wataniyah yang sebangsa. Ukhuwah basyariyah. Manusia sedunia, apapun warna kulit, bahasa, bangsa dan agama, itu clear perintah Allah dalam Al-Quran. Jadi, masya Allah ini indah banget Islam itu. Jadi makanya saya dengan sangat ringan untuk memperjuangkan Islam ini. Karena Islam ini masya Allah luar biasa. Artinya memang yang diperjuangkan Pak Haji itu Islam rahmatan lil alamin. Siapapun yang pro Islam, gitu ya? Iya, Islam itu nggak ada 2. Islamnya hanya rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nggak ada kalimat lain. Jadi aku utus engkau ya Muhammad untuk rahmah. Rahmah bagi seluruh alam, seluruh manusia, not just for Muslim. Kayak gitu. Jadi ketertarikan saya luar biasa kepada Islam ini yang bisa menciptakan satu iklim yang sangat kondusif di dalam berbagai aspek kehidupan.
Di situ kita nggak boleh korupsi, nggak boleh jelekin orang, nggak boleh berpecah belah, nggak boleh membenci, nggak boleh. Masya Allah indah sekali gitu. Jadi keterpanggilan saya buat, jadi ringan saya berjuang di situ. Makanya kan ketika Pak Harto semakin dekat dengan Islam, Pak Haji kemudian ikut membantu lewat. Tidak usah diminta, saya datang sendiri. Sebagaimana saya datang ke Jenaro dulu. Iya. Assalamualaikum, saya numpang jihad Pak. Gitu. Tapi sempat kecewa nggak sih dengan P3? Oh tidak. Oh tidak ya? Tidak. Oh enggak ya? Karena apa yang kita perjuangkan itu lillahi ta'ala. Iya. Bukan li partai, akan li personal. Tidak. Tidak. Kalau kita berjuang demi seseorang atau demi partai, demi sesuatu, kita akan dikecewakan oleh orang itu atau oleh partai itu atau oleh sesuatu itu. Tapi ketika kita berjuang lillahi ta'ala, apapun hasilnya kita happy. Apapun hasilnya. Mau menang, mau kalah, mau sukses, happy. Kenapa? Di mata Allah. Allah tidak pernah menanyakan berhasil tidak? Tidak. Kamu berbuat apa tidak? Iya. Itu pertanyaan nanti di akhirat. Itu ukurannya. Ukurannya itu. Ya memang kalau kita flashback nanti 10 tahun dan 20 tahun Pak Harto berkuasa kan memang agak sedikit jauh dengan umat Islam. Ya. Tapi 10 Last tahun minute, terakhir dia sudah semakin mendekat dengan Islam. Tapi pada saat dia sedang dekat-dekatnya dengan umat Islam, justru kita jatuhin gitu ya. Jangan bilang kita dong. Jangan bilang kita ya. Oke, Bang Haji enggak maksudnya. Gitu. Ada ini, ada apa penyesalan nggak itu Pak Harto jatuh 98 itu? Sebetulnya kalau kita berpegang kepada akidah nggak ada istilah menyesal. Karena tidak ada peristiwa apapun tanpa izin Allah. Jangankan satu peristiwa politik, peristiwa daun kering yang jatuh ke bumi di tengah hutan yang gelap itu seizin Allah. Jadi semuanya atas izin Allah. Semua atas izin Allah. Oleh sebab itu harus bahwa diri itu atau tidak itu salah lain. Tapi tanpa izin Allah orang nggak bisa ngerampok, nggak bisa membunuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi apakah itu diri dia atau tidak? Nah itu salah lain. Makanya Bang Haji terus ya berjuang, terus merespon keadaan gitu ya. Wajib. Wajib. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia tidak mau tahu Indonesia mau hancur, mau babak belur, cukup berdosa loh. Kalau kita sebagai umat Islam nggak mau tahu Islam kayak apa, cukup berdosa. Makanya Islam itu ada konsep amar ma'ruf wa nahi munkar. Ya. Serulah kepada kebaikan, cegahlah kemungkaran. Itu konsep Islam. Tapi caranya itu bila hikmah. Dengan bijaksana dan wawasan, wal ma'asil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Tapi kemungkaran itu harus dicegah. Makanya Sayyidina Ali kalau nggak salah pernah mengatakan, kalau kemungkaran, kemaksiatan sebagai merajalela, bukan penjahatnya yang hebat, tapi orang baiknya diam. Orang baiknya diam. Tidak peduli terhadap situasi dan kondisi. Nah, sehingga kemungkaran itu dianggap sesuatu yang benar gitu loh. Kalau kita tarik konteksnya sekarang, banyak orang baik yang diam sekarang. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Ya artinya barangkali itu juga tidak memungkinkan untuk menyerukan kebenaran dalam situasi kondisi demokrasi sekarang ini. Jadi ada cara yang berbeda. Berjuang itu memang soal cara ya. Soal cara. Yang penting begini dalam berjuang itu, jangan pernah membenci musuh. Jangan pernah membenci musuh. Jangan pernah membenci musuh. Jangan pernah mengecilkan musuh. Karena dalam politik itu, yang sekarang musuh, next bisa jadi teman. Istilahnya tidak ada musuh abadi dalam politik kan. Yang ada kepentingan abadi. Dan kedua dalam sisi agama,
Allah mengatakan ciri orang takwa itu wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Pandai menahan marah dan pandai memaafkan manusia. Kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Pandai menahan marah dan pandai memaafkan orang. Pandai maaf. Itu secara pribadi saja itu sesuatu yang menyehatkan. Kenapa orang sakit? Karena ada stres. Kenapa orang stres? Karena ada sesuatu, misalnya dia benci sama seseorang yang terlalu benci. Kedua, kenapa dia benci? Dia tidak bisa memaafkan orang. Ya. Makanya orang yang tidak membenci orang, yang selalu memaafkan orang, insya Allah dia tidak akan stres. Apapun yang Anda hadapi, sejahat apapun orang, kalau ada kata maaf dari sini, maka tidak akan muncul marah. Tidak akan muncul marah. Ketika tidak muncul marah, Anda akan sehat. Karena kemarahan itu akan memukul diri kita sendiri. Ya. Rasain aja deh. Ya. Rasain aja. Ya. Jadi ketika orang bersalah, bukan hanya memaafkan, tapi udah sabili Rabbi. Ya kita ajak untuk baik gitu kan. Kalau nggak mau juga ya tawakal Allah, saya sudah seru. Tapi harus ada tidak marah dan memaafkan. Itu ciri orang takwa itu. Biasanya ada dua tuh. Wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Kalau dua ini kita laksanakan, kita termasuk orang yang takwa. Kalau kita takwa, insya Allah dada kita lapang, hidup kita nyaman. Insya Allah gitu. Insya Allah. Jadi cukup panjang kita bicara dengan Bang Haji Roma Irama. Dalam hidupnya akan selamanya berjuang, karena itu adalah panggilan, itu adalah kewajiban. Justru kalau ada orang baik dia melihat kemungkaran, nah makin jadilah berdosalah kita. Saya kira itu. Sebentar, saya semurahkan dulu. Ini amar ma'ruf nahi munkar nih. Kala Nabi, Allah Subhanahu wa taala dulu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaklah ada di antara kamu orang yang sungguh-sungguh menegakkan kebenaran, menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Namun tidak semua. Wal takum minkum, hendaklah ada di antara kamu, ya, yang betul-betul menyeru kepada kebaikan dan kepada mencegah kemungkaran. Yang kedua, Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa ila yastati' bi qalbihi, wa dzalika dhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kamu, rubahlah kemungkaran itu. Dengan tanganmu, artinya apa? Dengan kapasitasmu. Kamu punya jabatan, dengan jabatanmu. Kalau nggak punya kapasitas, dengan lisanmu. Katakan itu haram, itu tidak baik, itu tidak benar, itu tidak boleh. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Kalaupun kamu nggak berani dengan ucapan, maka paling tidak dengan hatimu. Artinya apa? Tidak pro terhadap kemungkaran. Nah, jadi wadzalika adaful iman, itu selemah-lemahnya iman dengan hati. Tapi lumayan masih beriman. Tapi ketika kita sudah tidak peduli dengan kemungkaran, justru ikut pro mendukung kemungkaran, wah itu yang naudzubillah. Dan itu yang banyak sekarang ya. Jadi memang sih anjurannya sekelompok orang ya nanti ya. Ya mungkin banyak yang bilgalap barangkali ya. Iya. Dia tidak punya kapasitas, dia tidak berani bicara, tapi hatinya mengutuk itu. Tapi dia nggak berani, dia diam. Itu selemah-lemahnya iman. Masih lumayan daripada yang pro kemungkaran. Tapi sebaiknya harusnya banyak ya. Harusnya banyak di antara kita yang punya keberanian untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengurangi kemungkaran, untuk menyerukan kebajikan. Betul. Begitu. Itulah kebersamaan kita dengan Bang Haji Roma Irama. Masih sangat segar, masih sangat fresh ya.
Dan mudah-mudahan ini berguna buat kita semua. Terima kasih Bang Haji. Ya. Sehat terus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.